Tandanya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Saya Iksan Maulana Ifandi sebagai moderator, Muhammad Iqbal Romji dengan Teguh Pambudi akan menyampaikan tentang bagan flowchart, dan Catur Abirana Saputro dengan Rizky Chandra akan menyampaikan tentang program dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar logika pemrograman. Langsung saja ke materi yang pertama tentang bagan flowchart yang akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal dengan Teguh Pambudi. Ya, baik. Jadi di sini saya Teguh Pambudi bersama Iqbal akan menjelaskan mengenai bagian flowchart tugas besar kami. Jadi seperti pada flowchart pada umumnya, program akan dimulai dengan tanda bulat mulai. Kemudian kami menginputkan beberapa fungsi, yaitu seperti variabel nama, prodi, fakultas, universitas atau perguruan tinggi, serta tahun ajaran. Kemudian program akan membaca dari beberapa fungsi tersebut menjadi beberapa bentuk read seperti read name, major, hingga tahun ajaran. Kemudian user atau pengajar atau dosen akan menginputkan seperti nama, prodi, fakultas, perguruan tinggi, serta tahun ajaran pada program. Kemudian setelah itu program akan melanjutkan ke percabangan dengan suatu kondisi. Apabila user ingin menginput ulang sebuah program, apabila iya, maka program akan mengulang ke tahap sebelumnya. Apabila tidak, maka program akan lanjut ke bagian pelaksanaan pendidikan. Namun apabila user menginputkan sebuah input yang invalid atau terdapat sebuah typo, maka program akan menunjukkan invalid sehingga program akan mengulang ke tahap sebelumnya. Kemudian pada pelaksanaan pendidikan akan dimasukkan kepada variabel A1. Kemudian program akan membaca read A1. Setelah itu, dosen atau pengajar akan menginputkan sebuah SKS, sebuah berupa integer. Kemudian akan ditemukan sebuah percabangan dengan suatu kondisi apakah SKS tersebut memenuhi. Apabila iya, maka input selesai. Apabila tidak, maka akan mengulang ke tahap sebelumnya. Apabila input sudah selesai, maka akan dipertemukan dengan sebuah kondisi lagi. Apabila input sudah selesai atau iya, maka out akan dilanjutkan ke operator perhitungan seperti berikut. Apabila tidak, maka akan dilakukan operator perhitungan seperti berikut, juga seperti sesuai dengan perhitungan pada tabel. Kemudian pada variabel A2 masih sama seperti variabel A1, yaitu user menginputkan sebuah beban SKS, kemudian akan dipertemukan dengan percabangan dengan kondisi, kemudian dilakukan sebuah operator perhitungan sesuai pada tabel beban SKS. Kemudian pada variabel A3 hingga A9, user atau dosen akan menginputkan sebuah data berupa string sehingga tidak perlu menginputkan sebuah angka yang kemudian akan dipertemukan dengan kondisi. Apabila ada atau tidak ada tersebut akan dilanjutkan dan dipertemukan dengan input lagi. Apabila input sudah selesai, maka selesai. Apabila tidak, maka beban akan lebih. Kemudian pada variabel A11 hingga A12, user akan menginputkan sebuah data sebuah integer seperti input sebuah buku atau modul, kemudian dipertemukan sebuah percabangan lagi, dan kemudian dosen akan menginputkan selesai atau beban lebih yang berupa string. Kemudian program akan setelah itu akan berlanjut ke program yaitu pelaksanaan penelitian. Nah, di sini dosen akan menginputkan sebuah data berupa sebagian besar yaitu integer. Ya, masih sama seperti sebelumnya pada variabel B1, dosen akan menginputkan sebuah berupa jumlah jurnal, kemudian dipertemukan sebuah percabangan dengan sebuah kondisi apakah SKS memenuhi. Apabila iya, maka input selesai. Apabila tidak, maka program akan mengulang ke tahap sebelumnya.
Apabila input sudah selesai, maka akan dilakukan sebuah operator perhitungan sesuai dengan tabel perhitungan pada bobot SKS pada tabel. Kemudian pada variabel B2 hingga B6 masih sama seperti sebelumnya, dosen menginputkan sebuah integer, kemudian akan dilakukan sebuah operator perhitungan. Setelah itu pada pelaksanaan pengabdian akan dijelaskan oleh Iqbal. Untuk program selanjutnya, data ketiga, pelaksanaan pengabdian. Untuk keseluruhan data ini menggunakan data integer. Kemudian menginput variabel C1, selanjutnya input lagi rate C1, kemudian menginput jumlah program. Apakah SKS memenuhi? Jika ya, akan masuk ke program selanjutnya. Dan jika tidak, akan kembali ke input jumlah program. Jika input selesai, jika ya, akan dikalikan dengan 2, dan jika tidak, akan dikalikan dengan 0. Untuk variabel selanjutnya, itu penjelasannya hampir sama dengan variabel C1. Selanjutnya, masuk ke data 4, penunjang. Pada data penunjang ini menggunakan data string. Dalam data ini menginput variabel D1, kemudian menginput rate D1, kemudian menginput ada atau tidak ada. Jika ada dan tidak ada. Jika ya, akan masuk ke program selanjutnya. Dan jika tidak, akan kembali ke input ada atau tidak ada. Apakah input selesai? Jika selesai, akan bernilai 1,5. Jika beban lebih, akan bernilai sama dengan 0. Dan untuk variabel selanjutnya, itu penjelasannya hampir sama dengan variabel D1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh Pambudi. Ya, baik. Jadi dari hasil seluruh perhitungan tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel perhitungan. Kemudian program akan membaca hasil rekapitulasi. Setelah itu akan dilakukan sebuah operator penjumlahan dari rekap variabel A atau variabel pelaksanaan pendidikan. Kemudian program akan menuju ke sebuah percabangan dengan kondisi apakah rekapitulasi A lebih besar dari 0. Apabila iya, maka kesimpulan dari rekapitulasi tersebut memenuhi sehingga memenuhi syarat UU. Apabila tidak memenuhi, maka tidak memenuhi syarat UU. Setelah itu, program lanjut ke rekapitulasi B, sama seperti sebelumnya, akan dilakukan sebuah operator penjumlahan yang kemudian akan dipertemukan dengan percabangan dengan syarat. Kemudian setelah dilakukan beberapa rekapitulasi hingga rekapitulasi ABCD, maka program akan memprint hasil dari input dosen seperti pada awalnya tadi, yaitu read name atau nama, prodi, fakultas, universitas, hingga tahun ajaran. Kemudian program akan memprint out sebuah rekapitulasi mulai dari rekapitulasi A hingga ABCD. Kemudian program selesai. Kemudian akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Iqbal dan Saudara Teguh. Selanjutnya pada materi kedua tentang coding akan dijelaskan oleh Rizky Chandra dengan Catur Abirama.
Baik, saya dan Chandra akan menjelaskan mengenai bentuk, alur, dan output dari salah satu program yang digunakan dalam tugas besar ini, yaitu menghitung beban kerja dosen. Program yang diinputkan di lembar tugas hampir mencapai 1.500 baris dikarenakan terdiri dari beberapa opsi. Opsi yang pertama dan kedua adalah perhitungan imperal dan metrik bodi massa indeks. Opsi ketiga adalah menentukan bilangan Pascal. Opsi keempat menentukan triple Pythagoras. Opsi yang kelima menentukan bilangan faktorial. Opsi yang keenam adalah membuka aplikasi menggunakan pemrograman dari Python. Opsi ketujuh mengukur konversi suhu. Opsi kedelapan baru menghitung beban kerja dosen. Opsi yang ke-9 adalah menginput gambar yang berisi flowchart dari opsi ke-8. Untuk opsi yang ke-9 adalah terdapat suatu masalah di gambar yang diinputkan tidak sesuai dengan yang ada di gambar aslinya, sehingga hanya dijadikan sebagai contoh atau pengulangan dari modul inputan gambar. Dan opsi yang terakhir adalah keluar dari pilihan. Di sesi ini saya juga akan menjelaskan mengapa saya membuat satu flowchart yang menjelaskan alur perhitungan beban kerja dosen dikarenakan waktu yang kurang memungkinkan, ditambah beberapa piranti yang digunakan dalam menyusun tiap program dari flowchart yang mengalami masalah dalam perancangan dua komponen tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama agar semua dapat dirancang selengkap mungkin. Selain itu, program ini dirancang menggunakan beberapa modul atau library, di mana setiap library memiliki fungsinya masing-masing, dan data yang akan membantu dalam berjalannya encoding suatu program. Encoding merupakan proses memasukkan informasi dalam suatu memori. Memori di sini merupakan elemen pokok dalam menjelaskan proses kognitif. Sedangkan proses kognitif merupakan proses mengolah informasi yang akan diterima, di mana informasi tersebut diolah di dalam memori untuk menjadi sebuah pengetahuan atau wawasan. Konsep dari program ini dinamakan rehearsal atau program perulangan, di mana setiap informasi yang diberikan per subbab akan mengalami pengurangan agar user dapat mengkonversi atau mengubah data yang telah diinputkan sebelumnya. Selain itu, beberapa opsi yang digunakan kembali jika user ingin mencoba cara dari setiap opsi yang terdapat dalam program. Library yang digunakan antara adalah NumPy, OS, PitchX3, Tinker, dan Imagine Tinker atau Imagine. NumPy adalah merupakan program yang disediakan oleh Python dalam memudahkan operasi komputasi tipe data numerik. NumPy biasa digunakan sebagai pengganti MATLAB ketika digunakan dengan Scapy, dan Matplotlib biasanya NumPy dituliskan dengan singkatan NP. Contohnya ketika Anda ingin menjumlahkan elemen maupun array A dan B, kita hanya menuliskan A dan B, A plus B, dengan catatan jika data bukan merupakan fungsi. OS merupakan modul Python yang menyediakan fungsi untuk membuat dan menghapus directory atau folder, mengambil isinya, mengubah dan mengidentifikasi direktory saat ini, dan lain-lain. MATLAB merupakan modul Python yang berisi daftar fungsi untuk melakukan perhitungan-perhitungan matematika seperti pembagian, perpangkatan, trigonometri, dan lain sebagainya. PitchX3 merupakan modul yang disediakan Python sebagai pustaka konversi text to speech. PitchX3 beroperasi secara offline sehingga kompatibel dengan Python 2 dan 3. Tinker dan Imagine. Tinker merupakan graphic user interface atau GUI, standar Python yang dioperasikan untuk membuat tampilan aplikasi dengan komponen-komponen yang ada di modul Tinker seperti button, textbook, label, frame, window, yang mana sangat mendukung dalam menciptakan aplikasi GUI. Perlu diperhatikan dalam inputan pengelolaan data harus sesuai dengan data yang diinputkan. Seperti contoh, jika data integer harus menyertakan angka, data float harus menyertakan angka dan koma di belakang angka. Seperti contohnya 4,0 dalam Python, koma diganti dari titik di 4.0, dan data string harus menyertakan kata. Dalam pemilihan setiap program harus menyertakan cukup satu angka seperti 1, 2, hingga 9. Selain itu akan muncul error berupa kesalahan sintak atau value error. Itu juga sebaliknya, walaupun hal tersebut dapat ditangani menggunakan tipe data try atau exception, hal tersebut kurang efektif, terutama jika data tergolong dalam kategori rehearsal, sehingga lebih baik memunculkan error langsung dari program, mengulanginya dengan menuliskan program yang sama dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Setiap opsi memiliki notifikasi berupa suara yang berasal dari modul PitchX3, mulai dari pengoperasian hingga mengakhiri program.
mungkin hanya sedikit informasi yang dapat saya sampaikan mengenai program ini dari database ini dari awal hingga akhir untuk menjelaskan program tentang beban kerja. Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra. Baik, saya akan menjelaskan tentang perhitungan beban kerja dosen dengan memilih opsi ke-8 yaitu kerja beban dosen. Pertama kali kita akan menginput unsur A yang terdiri dari self. Self ini adalah merupakan satu identitas yang menjelaskan tentang beberapa kegiatan yang akan diinputkan dalam satu fungsi. Berikut fungsi yang sudah saya lampirkan. Jadi di fungsi ini saya akan melaksanakan atau menginput satu jumlah SKS. Jika saya tidak menginputkan, maka nanti while ini akan mengerjakan fungsinya apa, mengerjakan dalam arti mengulang output yang di sini. Dalam artian jika saya tidak mengerjakan atau kosong, maka akan mengulang kembali. Kemudian jika sudah selesai akan masuk ke yang status, yaitu selesai atau beban lebih. Jika nanti tidak terisi, hampir sama dengan yang while, maka akan mengulang data tersebut. Kemudian jika sudah terisi, maka masuk ke kegiatan A2. Kegiatan A2 juga bersama dengan yang pertama, dengan catatan jika yang A1 ini adalah satu perhitungan, di mana nanti data yang diinputkan akan dikurang 2 dan dikalikan bobot yang sudah ditentukan oleh modul. Untuk yang A2 memang harus menggunakan angka 2 dikarenakan jika menggunakan jika diulang kembali tetap bukan satu hal yang salah, maka harus menggunakan hasil 2 atau SKS berjumlah 2. Kemudian masuk ke kegiatan ketiga yaitu membimbing mahasiswa seminar. Data ini hampir sama dengan data ini hingga sampai data ke-9 itu juga menggunakan data string, dalam artian jika menggunakan angka maka nanti hasil yang diinputkan error, maka harus mengulang kembali, dalam artian tidak ada pengulangan. Kemudian nanti masuk ke dalam input ada tidak ada, kemudian nanti jika kosong hampir sama dengan yang tadi, maka kita input kembali. Jika sudah terinput masuk ke status selesai atau lebih. Jika tidak terinput maka ulang kembali, kemudian masuk ke jika sudah selesai diisi masuk ke perhitungan SIN lagi. Dan nanti di sini akan membaca di rekap terakhir. Kemudian nanti masuk ke kegiatan 4 hingga nanti hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi, kemudian masuk ke poin A10 atau yang kegiatan ke-10 dan 11 ini hampir sama dengan kegiatan yang di 1 dan 2 tadi. Namun untuk yang A10 nanti jika saya sudah menginputkan jumlah buku dan status selesai atau lebih, maka nanti fungsi perhitungan ini akan membaca dari setiap hasil yang diinputkan dan nanti akan mengkonversi atau menjumlahkan atau mengkalikan dari hasil yang sudah diinputkan tadi. Sekarang masuk ke unsur B. Unsur B keseluruhan juga menggunakan data integer, hampir sama konsepnya, baik yang sudah dijelaskan dari flowchart maupun yang sudah dijelaskan dari kegiatan pertama tadi, hampir sama. Jika sudah selesai, maka nanti masuk ke poin yang C. C juga bersama dengan poin kegiatan B, di mana juga menggunakan data integer. Jika nanti menggunakan hasil diinputkan menggunakan string, maka data yang diinputkan error. Kemudian error tersebut akan membuatnya akan keluar dari looping atau keluar dari program. Untuk masuk program lagi dengan menginput atau merunning program tersebut, kemudian baru menjalankan sesuai dengan yang dilakukan atau sesuai dengan programnya, sesuai dengan codingnya. Untuk yang C2 hingga C5 bersama seperti itu. Untuk yang terakhir adalah untuk yang keempat adalah unsur C yang terdiri dari 8 kegiatan, di mana 8 kegiatan ini seluruh data menggunakan tipe string. Jadi jika hanya 2 pilihan yaitu ada tidak ada. Jika ada maka nanti ada di sini dalam arti jika karakter sesuai dengan ini maka nanti dia akan masuk ke sini selesai itu beban lebih. Jika selain itu maka nanti akan muncul error karena apa? Data yang diinputkan hanya termasuk ini dan ini saja, 2 elemen ini. Selain itu maka error. Kemudian masuk ke program yang terakhir yaitu adalah program rekapitulasi. Mana nanti rekapitulasi terdiri dari biodata, kemudian adalah perhitungan dari seluruh kegiatan unsur A, kemudian unsur B,
unsur C dan unsur D, setelah itu penggabungan dari semua kegiatan atau semua unsur, dan menampilkan hasil dari atau hasil seperti ibaratnya kartu mungkin yang tergabung dalam biodata dan hasil dari rekapitulasinya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Chandra dan Saudara Catur. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.